Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pembelajaran 5 ya, untuk subtema ketiga, tema pertama. Simak baik-baik video ini supaya kalian menjadi lebih paham. Ingat, tugas harus selalu dikerjakan setiap waktu. Jangan sampai terlambat ya. Nanti akan mengurangi nilai kalian. Coba kalian putar kembali ingatan kalian. Masih ingat tidak dengan peta berikut ini? Ya, peta ini adalah peta negara-negara ASEAN, ya, Association of East Asian Nation, atau organisasi negara-negara Asia Tenggara. Kita itu kan Indonesia hidup di benua Asia, salah satu benua yang ada di dunia ya, selain Amerika, benua Eropa, benua Australia ya. Termasuk di sini ada benua Asia, yaitu kita tepatnya di Asia Tenggara. Masing-masing negara ini saling berdekatan satu sama lain, sehingga tidak jarang kita melihat keunikan atau persamaan, dimulai dari mungkin bahasa yang mirip, ataupun budaya, misalnya pakaian, budaya adat istiadat, budaya upacara pernikahan, atau apapun itu kebiasaan-kebiasaannya itu sangat mirip sekali ya dengan satu sama lain itu. Ya, sebagai negara ASEAN, kita saling bekerja sama, saling bantu-membantu jika dibutuhkan nantinya. Ya. Ada berapa? Coba kira-kira negara ASEAN? Yang benar ada 10. 5 negara pendiri termasuk Indonesia ya. Yang pertama mendirikan ASEAN itu ada 5 negara. Dan sekarang jumlahnya terus bertambah menjadi 10 negara ASEAN. Saling bekerja sama ya. Nah, di sini di salah satu negara ASEAN itu, tepatnya di Indonesia, itu ada namanya bunga bangkai. Disebut bunga bangkai itu karena memang baunya di sini sangat sangat bau, menyengat sekali. Nah, di sini ada foto seorang bule ya, ini eh, berdiri di sini, saking baunya sampai menutup lubang hidung ya, saking baunya, memang baunya sangat menyengat. Nah, bunga ini dinobatkan sebagai bunga terbesar di dunia, yang kalau mekar di sini bisa sampai 1 meter di sini ya. Bunga itu kan normalnya kecil ya, kalau ini bunganya memang bunga raksasa di sini. Nah, bunga Rafflesia ini adalah bunga yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dia termasuk bunga yang mengambil makanan, atau bunga parasit di sini. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini adalah diambil dari nama penemunya waktu itu. Penemunya yaitu adalah seorang pemandu bernama Dr. Joseph Arnold. Nah, waktu itu memandu yang namanya Thomas Stamford Raffles. Jadi gabungan antara pemandu dengan orang yang dipandunya itu. Ini ditemukan waktu itu di Bengkulu ya. Memang sangat besar sekali. Nah, bunga ini adalah bunga yang menjadi ciri khas, yaitu ada di Indonesia, namanya bunga bangkai. Disebut bangkai itu nama aslinya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Ini salah satu keunikan negara Indonesia ya. Nah, tidak hanya flora. Kalau flora itu kan artinya tumbuh-tumbuhan, faunanya atau hewan langka, hewan yang jarang ditemukan, itu ternyata masih ada perburuan hewan langka itu. Kenapa bisa dijadikan hewan langka? Awalnya hewan itu banyak, sama seperti ayam. Ayam itu kan di sini jumlahnya banyak ya, mungkin bisa sampai ribuan, ratus ribu, jutaan juga mungkin ya. Tapi karena banyak yang memburu, banyak yang mengambil keuntungan dengan semena-mena, akhirnya hewan tersebut berkurang jumlahnya ya. Salah satu contohnya adalah, nah ini, perburuan harimau atau macan di sini ya. Diambil kulitnya, coba kamu bayangin Pak Polisi yang menangkap barang bukti di sini ya. Tuh, foto daripada kulit harimau di sini. Diambil ini kulitnya, ini sangat-sangat mahal ini ya. Makanya banyak orang yang memburu. Nah, harimau itu adalah
hewan ganas, tapi kalah dengan manusia jika berhadapan dengan senjata. Coba kalian berpikir kalau hewan ini terus diburu, kita rugi tidak? Secara tidak langsung kita tidak rugi, tetapi nanti yang akan merasakan kerugiannya adalah anak cucu kita. Nanti siapa tahu anak cucu kalian, ya ketika kalian sudah dewasa nanti, anak cucu kalian tidak akan bisa melihat harimau lagi, ya. Bahkan di kebun binatang sekalipun nanti kalian tidak akan bisa melihat, ya. Harimau itu walaupun tidak diburu oleh manusia, itu mereka kalau misal hutannya itu semakin tidak ada, mereka tidak akan bisa berkembang biak. Mereka akan punah dengan sendirinya nanti. Karena sekarang itu kan hutan semakin tipis, yang tadinya luas sekarang menipis. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya sumber makanan. Nanti harimau akan punah dengan sendirinya, apalagi ditambah dengan perburuan hewan ini yang menembak hewan harimau untuk diambil kulitnya yang sangat mahal itu, ya. Atau bisa kalian lihat di sini ada gajah yang diburu oleh sekelompok orang untuk diambil apanya. Kalau gajah itu yang sangat mahal adalah ini tuh, ya. Bagian daripada taring gajah ini, ya, di sini ini sangat mahal di sini. Nah, baik gajah maupun harimau itu adalah hanya dua contoh dari perburuan hewan langka. Gajah itu hewan langka sekarang, jumlahnya cuma tinggal sedikit. Nah, ada misalnya gajah yang mati dengan sendiri, ya, walaupun tidak diapa-apakan. Memang proses alam itu gajahnya sampai mati misal, apalagi sampai diburu manusia dengan senapan, pasti gajah akan semakin sedikit lama-kelamaan di dunia ini akan punah. Sama seperti kita tidak bisa melihat dinosaurus, ya, karena memang dinosaurus itu punah. Nah, nanti bisa jadi nasib daripada harimau dan si gajah ini kan bernasib sama seperti dinosaurus, ya. Kita tidak bisa melihat dinosaurus, kita hanya bisa melihat bekas tulang-tulang atau fosil-fosilnya saja, ya, tulangnya itu, tulang belulangnya. Nah, itu sangat menjadi kerugian karena hewan yang unik, hewan yang hebat, hewan yang besar itu menjadi berkurang untuk kita lihat, untuk kita apa namanya, saling menyayangi bersama antar manusia dan hewan. Nah, tidak hanya di Indonesia, perburuan hewan itu banyak, ya. Contohnya owa pilit hanya tersisa 32.000 di Thailand di sini. Ini adalah kera kerdil, ya. Monyet ini yang kerdil kecil ini. Ukurannya kecil. Ini hanya tersisa 32.000 di Thailand. Sebenarnya banyak hewan-hewan langka itu karena mengapa dinamakan langka? Karena memang keberadaannya itu tinggal sedikit, ya, memprihatinkan dan membuat khawatir orang-orang. Hewan ini nanti lama-kelamaan akan punah, akan habis. Itu menjadi kerugian sendiri. Kita tidak akan bisa melihat kekayaan hewan, kekayaan tumbuhan, ya, kekayaan flora fauna yang sangat tinggi di dunia ini. Nah, kalau kalian nanti punya rezeki, kalian bisa berkunjung ke luar negeri melihat hewan-hewan yang tidak ada di Indonesia. Nah, itu kalian pasti akan menikmati keindahan itu, ya. Nah, tapi kalau hewan-hewan itu semakin lama semakin punah, nanti kalian mungkin akan melihat cuma segelintir hewan saja. Itu menjadi kerugian bagi kita semua. Termasuk nanti mempengaruhi rantai makanan juga, ya. Itu berbahaya nanti. Nah, sebagai negara ASEAN, karena kita itu letaknya itu kan tadi di peta tadi kita dekat-dekatan, maka kondisi geografis rata-rata negara-negara 10 anggota ASEAN tadi mirip, ya. Sehingga contoh lihat di sini, Indonesia itu kekayaannya ada di pertanian rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, pertambangannya minyak bumi, emas, gas alam, tembaga, timah, ya. Pariwisatanya juga banyak dikunjungi, terutama di Pulau Bali itu terkenal sekali, ya, Bali, Lombok. Nah, di Malaysia pertaniannya beras, Indonesia sama beras, ya, karet. Indonesia juga punya karet loh.
Kelapa sawit mereka banyak, di Kalimantan juga banyak. Teh juga di sini banyak juga ya. Nah, pertambangan mereka juga seperti Indonesia. Ini mirip-mirip lah ya, Indonesia dengan Malaysia kekayaannya. Termasuk antara Brunei Darussalam, Singapura di sini ya. Nah, Brunei Darussalam ini khususnya itu dikenal dengan negara petrodolar karena dia di sini hasil pertambangannya sangat terkenal. Minyak bumi dan gasnya itu sangat kaya akan minyak bumi dan gas di Brunei Darussalam. Sedangkan Singapura itu dia fokusnya di bisnis ya, karena letaknya strategis, merupakan pusat daripada pelayaran internasional loh ya. Pelayaran, jadi kapal laut itu berlayar itu pusatnya ada di Singapura itu, sehingga banyak orang-orang kaya yang transit di situ. Sama seperti Indonesia juga, Kamboja, Laos juga ya, kekayaan alamnya melimpah di sini. Kayu jati di Laos nih sumber daya alam hutannya, dan kayu cendana di sini. Dan juga Laos itu ternyata memiliki pasokan listrik yang sangat besar dan gratis digunakan oleh rakyatnya. Tuh, listrik di Laos itu gratis ternyata. Nah, di sini ya. Kamboja juga di sini kekayaan alamnya sangat melimpah seperti Indonesia, sama saja. Kemudian kalau kita bandingkan negara Myanmar, Filipina itu tidak jauh berbeda ternyata. Sama saja ini isinya dengan Indonesia, walaupun memang yang namanya negara itu pasti ada perbedaan ya. Tapi tidak terlalu perbedaan yang tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan negara Thailand dan juga Vietnam. Di sini bisa kita lihat eh, sumber daya alam, keindahan pantai dan laut tuh. Thailand ternyata sama seperti Indonesia ya, pantainya hebat, lautnya hebat. Di Vietnam juga di sini pertanian juga sama seperti Indonesia, pertambangan juga sama, minyak bumi dan batu bara. Jadi kekayaan masing-masing negara ASEAN itu tidak jauh berbeda. Walaupun ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh. Ini patut kita syukuri dari 10 negara ASEAN ini, karena masing-masing ini mirip, jadi saling bekerja sama, saling menguntungkan. Misalnya tadi, misal ya, Indonesia itu mengalami gagal panen. Misalnya gagal panen itu kan orang pasti butuh misalnya padi, butuh nasi kan. Nah, itu Thailand itu bisa itu kita itu membeli berasnya Thailand, seperti itu, kerjasama dengan harga yang lebih murah daripada negara-negara lain. Itu karena kita sama-sama anggota ASEAN. Itu kerjasama itu penting ya. Kita masuk ke tahap kesimpulan. Kesimpulan hari ini pembelajaran 5 adalah bunga rafflesia adalah bunga terbesar di dunia. Terdapat flora dan fauna langka. Ingat apa itu flora? Flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Tumbuhan dan hewan langka di negara ASEAN itu banyak sekali. Kalau kalian cari di internet, kalian akan menemukan jumlahnya sangat banyak. Nah, masing-masing negara ASEAN memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jadi tidak hanya Indonesia, negara ASEAN lainnya juga hebat alamnya, kekayaan mereka melimpah. Sehingga sangat menguntungkan untuk bekerja sama. Itulah salah satu alasan mengapa ASEAN didirikan, karena 10 negara tadi bisa bekerja sama. Kalau yang satu susah, yang lain bisa membantu, seperti itu ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.